Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara semua dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang sehat di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Kasih sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kenal bahwa surat Filipi ini adalah surat yang penuh kasih yang Paulus tujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Hal itu dimulai dengan perhatian yang jemaat Filipi berikan kepada Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Jemaat Filipi mengirim seorang yang bernama Epafroditus untuk pergi dan melayani Paulus di penjara. Dan bukan hanya itu, tapi jemaat Filipi juga mengirim barang-barang yang dibutuhkan oleh Paulus selama Paulus ada di dalam penjara. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat Filipi kepada Paulus. Dan akhirnya Paulus juga menerima bantuan yang luar biasa dari jemaat Filipi. Dan bagi Paulus, jemaat Filipi itu merupakan jemaat yang sangat dikasihi oleh Paulus. Dan kita melihat di dalam bacaan kita di ayat yang ke-7 ada kalimat Paulus yang mengatakan, sebab kamu ada di dalam hatiku. Ini menunjukkan bahwa sekalipun antara Paulus dan jemaat Filipi itu mereka tidak dekat, mereka tidak hidup bersama. Paulus ada dalam penjara dan jemaat Filipi ada di Filipi, tapi mereka itu selalu ada di dalam hati Paulus. Paulus selalu mendoakan mereka. Mereka mendapat tempat yang penting di hati Paulus. Dan ini kasih yang sejati yang bisa kita lihat di antara seorang Paulus dengan jemaat Filipi. Saudara yang terkasih, jemaat Filipi begitu luar biasa di dalam mengasihi Paulus. Mereka berkorban, mereka melayani Paulus dengan luar biasa sebagai bukti kasih mereka kepada Paulus. Dan Paulus juga merespon dengan menunjukkan kasih yang luar biasa kepada mereka. Bahkan dia menulis surat dengan penuh kasih kepada jemaat Filipi akan apa yang sudah mereka lakukan bagi dirinya ketika dia ada di dalam penjara. Kasih yang sejati antara jemaat Filipi dan juga Paulus. Saudara terkasih, kalau kita melihat, kita membandingkan dengan kehidupan kita gereja masa kini, adakah kasih seperti itu di antara hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta dengan jemaat yang dilayani? Apakah sesama orang-orang percaya hidup di dalam kasih yang sejati antara satu dengan yang lain? Paulus mengatakan, kamu ada di dalam hatiku. Mereka berjauhan, tapi mereka dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Hari ini kita melihat banyak orang terlihat begitu dekat, tapi justru mereka jauh antara satu dengan yang lain. Mungkin juga kita sebagai orang-orang percaya kita hidup dalam pertengkaran, perselisihan antara satu dengan yang lain, sehingga kita kelihatannya dekat satu dengan yang lain, tapi sebenarnya kita sementara menjauh karena perselisihan, karena pertentangan, karena perbedaan yang itu membuat sehingga kita lalu menjauh antara satu dengan yang lain. Mari kita belajar untuk hidup dalam kasih seperti konteks dari bacaan kita. Kasih yang sejati antara Paulus dan jemaat Filipi. Biarlah itu juga menjadi kasih di antara kita orang-orang percaya dalam komunitas gereja di mana kita berada. Kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kasih sejati yang hidup di hati kita orang percaya secara jemaat, dan juga kasih kita terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap pendeta, terhadap pemimpin, terhadap orang-orang yang melayani kita. Maukah kita melakukan itu? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan.
Kami melihat kasih yang luar biasa antara jemaat Filipi dan juga Paulus. Biarlah kami juga mau hidup di dalam kasih itu antara kami sebagai jemaat dengan pemimpin-pemimpin kami. Kami mau hidup antara satu dengan yang lain, hidup di dalam kasih dengan pengorbanan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.